بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang banyak yang diberikan Allah kepada kita, senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita wajib ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencontoh atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dan pemahaman salafus soleh. Anak ustadz yang berada di rumah, semoga antum dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan anak ustadz pelajaran kita fikih ibadah bab 6 halaman 41 salat Id. Poin A, hukum salat Id. Salat Id yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, baik laki-laki maupun perempuan. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah solat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita nak ustaz untuk melaksanakan solat karena Allah dan berkurban. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Tidak diragukan lagi anak ustadz bahwa yang dimaksud dengan solat yang diperintahkan untuk dilaksanakan pada ayat ini adalah solat Idul Adha. Hukum tersebut juga berdasarkan hadis Ummu Atiyah. Dia bercerita, Rasulullah memerintahkan kami, wanita-wanita sudah balik dan gadis pingitan, juga wanita-wanita yang sedang haid, untuk menghadiri solat Id. Namun, wanita yang sedang haid diminta menjauhi tempat solat kaum muslimin. Ustaz ulang lagi bahwa dalam hadis Ummu Atiyah, Rasulullah memerintahkan
wanita-wanita yang sudah balik, gadis pingitan, wanita-wanita yang sedang haid untuk menghadiri sholat Id. Namun, wanita yang sedang haid diminta menjauh dari tempat sholat kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan sholat Id. Jadi anak Ustadz, Rasulullah selalu mengerjakan sholat Id, baik ketika Idul Fitri maupun Idul Adha. Beliau pun memerintahkan kaum muslimin supaya mendatangi tempat pelaksanaan sholat. Bahkan beliau memerintahkan wanita-wanita yang sudah balik, gadis pingitan, dan wanita-wanita yang sedang haid untuk turut menghadirinya. Namun, beliau memerintahkan wanita yang sedang haid untuk memisahkan diri dari tempat sholat dengan tetap ikut menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin pada hari itu. Inilah pembahasan kita nak Ustadz untuk hari ini berkaitan dengan sholat Id, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, yaitu hukum sholat Id. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukran anak Ustadz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.